pekerjaannya justru adalah buruh kasar dan menggunakan tenaga. Tidak menyangka. Pekerjaan apa yang paling berat Mbak lakukan? Waktu itu menjadi kuli bangunan. Selama 3 bulan dia bisa gaji kotornya 110 juta. Di mana ada di Indonesia magang di Jakarta gigit jari. Itu pasti diakui oleh Nadiem Makarim. Di Indonesia itu tidak pernah didapatkan, jadi hanya didapatkan etos kerja yang di Jerman. Inilah Syihol Situngkir, guru besar Universitas Jambi, tersangka tindak pidana perdagangan orang dengan korban mahasiswa asal Indonesia. Tidak kurang dari 1047 mahasiswa diduga telah menjadi korban sindikat TPPO bermodus magang mahasiswa ke Jerman. Diduga, Syihol Situngkir telah menerima keuntungan sebesar 48 juta rupiah sebagai penasihat dan honor dari kegiatan bermodus magang tersebut. Akibat perbuatan tersebut, Barreskrim Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, 2 diantaranya berada di Jerman. 5 orang tersangka ini diduga telah melakukan perdagangan orang dengan cara merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan lebih dari 1.000 mahasiswa asal Indonesia ke Jerman secara ilegal. Gaji yang ditawarkan memang cukup menggiurkan. Perharinya, mahasiswa bisa mendapatkan gaji 80 euro atau setara 2.400 euro dalam 5 minggu. Itu sebabnya tidak aneh banyak mahasiswa Indonesia gelap mata tergiur mendapat gaji besar. Celakanya, program Friend Job tidak diakui dalam kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Modus yang dilaksanakan adalah menawarkan atau menjanjikan ke berbagai universitas yang ada di Indonesia tentang program Varian Job yang merupakan program magang, yang mana program Varian Job tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namun tetap mengirim mahasiswa untuk magang mengikuti program Varian Job yang kenyataannya dipekerjakannya layaknya buruh di negara Jerman. Program magang ini sebetulnya juga nggak connect, karena kalau kita lihat lebih lanjut, di Indonesia itu liburannya adalah pada bulan Juli-Juni untuk mahasiswa. Tapi pelaksanaan Varian Job ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember. Sehingga proses-proses untuk meloloskan mahasiswa mengikuti program itu dianggap sah, mereka merubah data, yaitu data liburan dan lain sebagainya. Inilah sosok Enik Rutita saat menyosialisasikan program magang kerja di Universitas Merdeka Madiun. Dalam video yang diunggah pada Mei 2023 ini, tidak pernah sedikit pun Enik menyebutkan kerja paruh waktu yang ditawarkan pada mahasiswa adalah pekerjaan tenaga kasar. Sebaliknya, Enik selalu menggaungkan kata etos kerja berstandar internasional. Nanti adik-adik kita ini di Jerman itu akan kita ajarin untuk etos kerja standar internasional, tentunya Eropa, mereka kita tempatkan di Jerman. Juga melatih adik-adik kita ini untuk mengambil kedisiplinannya, kultur, belajar budaya, dan lain-lain. Yang mana di Indonesia itu tidak pernah didapatkan. Ya. Jadi hanya didapatkan di etos kerja yang di Jerman. Enik Rutita, Ron Walkonik, dan Syihol Situngkir sebenarnya adalah 3 serangkai yang selama ini getol ke kampus-kampus untuk menyosialisasikan program magang kerja di Jerman. Namun belakangan terungkap, program magang kerja berbalut kurikulum merdeka tersebut ternyata syarat akal-akalan. Syihol Situngkir tidak lain adalah koordinator penasehat dalam program kerjasama tersebut. Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Universitas Trisakti, Syihol menyebut program magang kerja 3 bulan di Jerman bisa dikonversi atau setara dengan perkuliahan 21-an kredit semester. Guru besar ini juga mengiming-imingi mahasiswa akan mendapat gaji hingga 110 juta rupiah.
Kalau orang tuanya mau ikut nanti bisa Bu, mau nyusul. Ya, karena kenapa tidak bisa menyusul, gajinya besar. Selama 3 bulan dia bisa gaji kotornya 110 juta. Di mana ada di Indonesia magang di Jakarta gigit jari, menderita lagi. Ongkos transport pun tidak dikasih, apalagi uang makan. Ini tidak, dia mengantongi gaji per bulan 34 juta. Yang kita kirim mahasiswa ini, untungnya bagi mahasiswa apa? Sertifikat 20 SKS, ya, MBKM. Itu pasti diakui oleh Nadiem Makarim. Tapi lain dulu lain sekarang. Usai diperiksa di Bareskrim Polri 3 April lalu, Sihol membantah terlibat dalam sindikat eksploitasi mahasiswa Indonesia di Jerman. Saya pikir karena peran saya hanya narasumber menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia yang sudah juga kebijakan itu diketahui oleh para rektor. Semuanya saya hanya menjelaskan aturan yang ada. Kita tidak boleh melanggar aturan pemerintah. Nah, soal proses ya silakan diserahkan sepenuhnya ke kampus masing-masing. Kita tidak campur itu. Namun Sihol meyakinkan program Varian Job yang dilakukan oleh PT SHB sudah diakui dan terdaftar resmi. Varian Job yang oleh salah satu perusahaan ini sudah diakui agensinya dari pemerintah Jerman. Agensi pemerintah Jerman menyerahkan kepada agensi yang notabene orang kita. Dan ada ininya perjanjiannya. Puluhan kampus ramai-ramai menaikkan kerjasama dengan PT Sinar Harapan Bangsa, mengirimkan mahasiswanya ke Jerman dengan embel-embel kurikulum Merdeka Belajar. Tentu saja ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Lantas apa gunanya kampus mencetak mahasiswa ahli dan terdidik, lalu dikirim jauh-jauh ke luar negeri hanya demi berpengalaman menjadi pekerja kasar? Kita ingin program magang semakin besar di Indonesia, itu sudah menjadi arahan dari Kemendikbudristek dan juga satu hal yang sangat didukung oleh Pak Presiden. Realitas, menelusuri keberadaan PT Sinar Harapan Bangsa yang selama ini merekrut dan memberangkatkan 1047 mahasiswa Indonesia untuk bekerja di Jerman. Perusahaan yang didirikan 22 April 2020 ini berkantor di Jalan Raya Dungus Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. PT SHB mengklaim memiliki 6 klasifikasi usaha, mulai dari layanan penerjemah hingga penyeleksi dan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Namun klaim tersebut dibantah oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun. PT SHB disebut tidak terdaftar sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja. Pihak Disnaker Trans menjelaskan, PT SHB hanya mengurus perizinan awal, namun tidak berlanjut hingga tuntas. Kita menelusuri perizinan ada enggak. Ternyata setelah kita telusuri, ini tidak ada komunikasi, koordinasi maupun pengajuan terkait dengan Sinar Harapan Bangsa, baik itu perizinan sebagai lembaga pelatihan kerja maupun sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, tapi kita telusuri juga ternyata ada pengajuan lewat OSS. Namun demikian pengajuan itu pengajuan awal, itu harus ditindaklanjuti, tidak cukup hanya OSS sudah dianggap sudah selesai perizinan, tidak seperti itu. Kejanggalan PT SHB sebenarnya sudah terendus sejak lama. Pemilik rumah menyewakan bangunannya kepada Enik Rutita di tahun 2021. Namun hanya dalam waktu 8 bulan, kantornya tidak beroperasi lagi. Kebetulan Mbak Eniknya itu tetangga saya di sini. Nah, saya ditelepon dari sana, Mas Cep, itu rumah di atas itu dipakai enggak? Ya kalau siang tak tidurin gitu. Kalau malam enggak, saya tidur di rumah sebelah gitu. Setelah itu tak kontak, tak sewa boleh Mas Cep gitu. Oh boleh, enggak apa-apa Setelah itu berjalan yang ke sini
itu yang direkturnya yang ke sini namanya Mbak Siti itu. Nah, sini menemui saya untuk mau menyewa rumah ini untuk TKI. Terus pada akhirnya bagaimana Pak? Iya. PT SAB sendiri perkembangannya gimana terakhir? Ya di sini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu baik-baik saja. Ternyata hampir 7 bulan itu mulai agak goyah gitu loh. Iya. Setelah itu 8 bulan, ternyata selesai itu tadi. Faktanya, program magang kerja ke Jerman ini sudah diketahui oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Dari dokumen yang realitas miliki, beberapa universitas ternyata sudah mengantongi surat persetujuan dan rekomendasi dari LL Dikti. Namun alih-alih mengoreksi pengawasan internal, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim justru meminta publik tidak overreaksi agar tidak mencederai program magang kerja di luar negeri yang sudah dicanangkan kementeriannya. Tindakan yang keluar dari sini jangan sampai merusak pengalaman mahasiswa lainnya yang merasa sudah menikmati. Itu satu hal yang sangat penting, ya. Pengalaman-pengalaman seperti ini jangan overreaksi juga sehingga kita mempersulit universitas dan mahasiswa yang benar-benar mendapat benefit dari program magang ini. Kita ingin program magang semakin besar di Indonesia, itu sudah menjadi arahan dari Kemendikbudristek dan juga satu hal yang sangat didukung oleh Pak Presiden. Jadi itu akan terus kita besarkan, tapi tentunya dengan standar kualitas dan monitoring yang lebih baik dan akan terus kami perbaiki ke depannya. Kiki, minta tanggapannya dong Bu, wawancara sebentar terkait saya harus ini. segera Iya, sebentar aja. terkait mengapa universitas Satu kalimat aja biar rapat. bisa kecolongan dengan memakai kita mesti verifikasi dulu ya apakah itu kecolongan atau gimana. Semua istilah-istilah itu kami sedang verifikasi dulu, memastikan dulu apa betul hal-hal yang kita sampaikan itu seperti itu. Ya. Dengan universitas gimana Bu? Itu Bu? Ya sudah, kami sudah diskusi. Kami sudah diskusi dengan beliau-beliau. Ya, makasih ya. Ya. Setiap kampus yang mengadopsi program magang Free and Job mengiming-imingi bisa dikonversi dengan perkuliahan 20 SKS. Namun begitu kasus perdagangan orang bermodus magang terungkap, mereka kompak tutup mulut. Benarkah kampus turut menikmati kompensasi? Dari agensi juga menyampaikan kalau pekerjaan ini nantinya akan mudah dan ringan, bahkan anak TK pun bisa. Tapi kemudian ketika saya datang ke Jerman dan bekerja, pekerjaannya justru adalah buruh kasar dan menggunakan tenaga. Pekerjaan apa yang paling berat Mbak lakukan di situ? Waktu itu menjadi kuli bangunan. Universitas Jambi telah memberangkatkan 83 mahasiswanya untuk bekerja paruh waktu ke Jerman pada September 2023 lalu. Ramayana Monika, salah satu peserta Free and Job, mengaku telah diperdaya oleh program magang tersebut. Sebab selama di Frankfurt, Jerman, ia tidak langsung mendapat penempatan kerja dan tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Mahasiswi Fakultas Hukum semester 10 ini juga beberapa kali diputus kerja secara sepihak. Alhasil, harus berpindah-pindah pekerjaan sampai 5 kali. Saya bekerja waktu itu pada tanggal 31 Oktober sampai dengan harusnya tanggal 30 Desember 2023. Kondisi pekerjaan saya sebenarnya cukup berat karena harus menggunakan tenaga fisik semuanya. Waktu itu kita mengambil paket seberat 0,5 kg sampai dengan 30 kg. Lalu untuk taksi juga tidak disediakan oleh BRIS dan kita harus mau tidak mau mengeluarkan uang sebanyak 7 euro per hari. Yana pun tidak pernah menyangka selama di Jerman ia harus bekerja sebagai buruh tenaga kasar. Program ini kan program magang ya yang dideklarasikan oleh kampus itu sebagai bagian yang linear dengan program Kampus Merdeka, dan dari agensi juga menyampaikan kalau pekerjaan ini nantinya akan mudah dan ringan, bahkan anak TK pun bisa. Tapi kemudian ketika saya datang ke Jerman dan bekerja, pekerjaannya justru adalah buruh kasar dan menggunakan tenaga.
tidak menyangka. Pekerjaan apa yang paling berat Mbak lakukan di situ? Waktu itu menjadi kuli bangunan. Berapa hari? 2 hari itu bekerja di apartemen Ana namanya, owner RAJ. Lalu harus membuang semua material tersebut yang berat itu ke bawah sebanyak 3 lantai. Di Jakarta, juga ada beberapa kampus yang menjalankan program magang kerja di Jerman. Salah satunya adalah Universitas Trisakti. Namun permintaan realitas untuk konfirmasi ditolak pihak kampus Trisakti. Hasil nihil juga realitas dapatkan saat meminta konfirmasi ke Universitas Kristen Indonesia di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Berkat lobi-lobi Sihol Situngkir, Universitas Negeri Jakarta juga kerjasama dengan PT SHB. Tahun 2023 lalu, UNJ telah memberangkatkan 108 mahasiswanya ke Jerman. Demi kelancaran program magang kerja tersebut, pihak kampus juga berinisiatif menggandeng pihak ketiga untuk pembiayaan dana sebesar 24 juta per mahasiswa. Karena antusiasme yang begitu tinggi dari mahasiswa kami yang ingin mengikuti program tersebut, sementara mereka punya kendala masalah finansial, akhirnya berdasarkan informasi dari saudara SS, kami kemudian memberikan dana pinjaman melalui mekanisme pinjaman ke koperasi. Nah, jadi koperasi ini memberikan pinjaman ke 80 mahasiswa, yang dimana pinjaman ini sebesar 24 juta. Pinjaman satu orang, 24 juta rupiah. Yang dana pinjaman ini digunakan untuk keperluan membeli tiket pesawat dan mengurus visa. Nah, dana pinjaman dari koperasi yang diberikan ke mahasiswa ini tidak memiliki bunga dan dikembalikan sesuai kemampuan dari mahasiswa. Itu paling cepat mahasiswa sudah melunasi 6 bulan. Iya, ada yang sampai sekarang 8 bulan masih tinggal berapa juta lagi kayak gitu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai anak-anak menjadi sasaran empuk praktik perdagangan orang. Ini mengingatkan ya pada hasil pengawasan waktu itu KPAI menerima laporan yang datang ke kami ada dari Kemenaker, kemudian juga ada surat rujukan dari salah satu lembaga pegiat ya, NGO, yaitu yang pertama ada 8 anak yang magang di sebuah kapal, ABK, anak buah kapal gitu, yang harusnya instalasi mesin perkapalan malah menjadi penangkap ikan. Ini sama sekali di luar jalur kurikulum. Dan yang kedua terkait magang di luar negeri. Mereka akan ditempatkan di sebuah industri kosmetik, tentu terbayang kosmetik ya, tetapi mereka ditempatkan di tempat-tempat yang berbahaya karena berkaitan dengan industri burung walet, yaitu di gua-gua tinggi yang kemungkinan bersarang dan lain sebagainya. Praktek perdagangan orang bermodus magang kerja seolah timbul tenggelam, tak lekang oleh waktu. Perlu peraturan yang jelas dan tegas, serta pengawasan ketat untuk membendungnya. TPPO itu harus memiliki 3 unsur yang sempurna. Yang pertama proses ya, ada pengrekrutan. Nah ini kelihatannya hampir sama ya punya ya. Ada penempatan, ada penampungan ya, ada pengiriman, ada penerimaan. Menurut saya ini semuanya sesuatu yang sama-sama dilakukan. Nah bedanya ada yang mungkin sekolah yang meminta pada agen tertentu, ada agen yang justru merekrut sekolah, ada perguruan tinggi yang membuat MOU sendiri, ada yang tidak diketahui mungkin oleh tingkat kedinasan, sekolah yang jalan sendiri. Ini yang harus kita petakan. Sebanyak 39 kampus terjerat praktik perdagangan orang bermodus magang kerja di luar negeri. Jelas bukan hal yang biasa-biasa saja. Ada celah lebar menganga potensi penyalahgunaan kurikulum Kampus Merdeka. Jangan sampai kurikulum Merdeka menjadi bulan-bulanan sindikat tenaga kerja murah di luar negeri. Metro TV